Wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya berharap masih tetap benar-benar semangat karena pada tahap ini benar-benar memperhatikan setiap tahap dalam penyampaian presentasi kita. Ketika tahap ada yang keliru ya atau tidak dipahami, benar-benar harus dikaji ulang. Karena tahap ini benar-benar kita akan menyampaikan materi kita. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah presentasi, tapi presentasi kita tidak diterima, tidak difahami oleh pendengar, ini tentu menjadi sebuah masalah bagi diri kita. Maka dari itu benar-benar saya berharap tahap-tahap ini benar-benar difahami. Baik, nah sedikit kita ulang pembahasan sebelumnya. Oke, ketika kita berdiri, pertama kali kita menyampaikan salam. Yang kedua kita menyampaikan puji-pujian, syukur kita. Yang ketiga, kita menyapa, ya, memberi sapa kepada para peserta yang hadir. Nah, selanjutnya kita memberikan sebuah grabbing, ya. Grabbing adalah cara bagaimana untuk mengambil, ngerangkul fokus perhatian audiens agar mereka memperhatikan kita sebagai pembicara. Sedikit saya kupas tentang 5 tadi contohnya. Yang pertama, kita menyampaikan sebuah news atau berita. Saya beri contoh dari awal sekali sampai news. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jema'in amma ba'du. Bapak, Ibu, para peserta pengajian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu hari-hari ini benar-benar dikagetkan tentang sebuah berita. Yang mana saya sangat yakin sekali berita ini juga kita pahami dan kita ketahui. Apa itu beritanya? Di Jawa Pos kita mendengarkan sebuah penyampaian yang sangat mengagetkan kita. Bahwa begitu banyak anak kecil yang kemudian kena pelecehan seksual. Ya, berita ini menjadi sangat menyakitkan kita. Dan semua kita tahu bahwa berita ini menjadi headline news di sekitar kita. Tentu ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Ketika ini terjadi pada keluarga kita. Nah, begitu contohnya ya. Nah, contoh seperti itu ya, ketika saya menyampaikan salam, puji-pujian, sapa, kemudian saya menyampaikan sebuah berita yang lagi hot, lagi panas beritanya, pertanyaan saya kepada sahabat sekalian, bagaimana respon dari pendengar? Fokus? Fokus. Pendengar tiba-tiba menjadi fokus kepada kita. Oke? Nah, yang kedua, ada tekniknya adalah memberikan question, pertanyaan. Ya. Jadi ketika kita sudah selesai salam, puji-pujian, kemudian menyapa, nah kita bisa memberikan sebuah pertanyaan. Itu menjadi sebuah penarik perhatian bagi pendengar. Saya beri contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang mendampingi kuliahan ini. Baik. Sebelumnya saya pengen tanya terlebih dahulu nih ya. Saya pengen tanya, siapa di antara teman-teman sekalian yang tadi berangkat ke kampus dengan sepeda motor? Siapa? Baik. Yang dengan berjalan kaki, siapa? Oke. Nah, siapa di antara teman-teman yang ketika berjalan kemudian melihat ada seekor anjing yang menggigit anak kecil? Ada yang melihat? Oh, tidak ada. Nah, sahabat sekalian, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi itu bisa membuat pendengar atau peserta audiens kita menjadi perhatian kepada seorang pembicara. Betul apa betul? Ya. Nah, apalagi kalau kita bisa menggunakan teknik sulap. Apalagi kalau kita bisa menggunakan teknik story, bercerita. Nah, apalagi kalau kita bisa menggunakan teknik yel-yel. Saya ingin beri satu contoh yang terakhir. Teknik yel-yel, ya, yang ini akan benar-benar menarik fokus audiens kepada pembicara. Saya beri contoh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Jamaah. Itu ya. Itu adalah salah satu contoh yel-yel yang mungkin sekali saya yakin pendengar juga tahu itu yel-yel dimiliki oleh seorang ustadz yang saat ini terkenal di seantero Indonesia. Betul? Nah, sahabat sekalian, yel-yel tersebut digunakan oleh seorang ustadz itu adalah untuk menarik fokus audiens. Betul. Ustadz tersebut mengerti bahwasanya menjadi seorang pembicara harus dapat menarik fokus audiens. Maka dari itu, sang ustadz membuat sebuah yel-yel yang dapat menarik fokus audiens. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, bagaimana cara kita untuk membuat fokus audiens? Begitu banyak macamnya. Dan kita harus benar-benar menguasai teknik-teknik tersebut. Bisa satu di antaranya, bisa dua di antaranya, bisa semuanya juga. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat audiens memperhatikan kita dari awal hingga akhir materi. Assalamualaikum